Temuan itu langsung memicu operasi besar-besaran. Di tanggal 12 Februari 2022, anjing pelacak forensik menemukan 2 lubang dangkal yang berisi sisa-sisa jasad manusia. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Selama bertahun-tahun, negara Denmark dikenal sebagai salah satu negara paling aman di dunia setelah negara Islandia Baru. Kasus kriminal sangat minim terjadi. Di sana berjalan seorang diri pada waktu tengah malam bukanlah sesuatu yang dianggap berbahaya. Banyak orang merasa bisa pulang dengan tenang dan bahkan setelah menikmati hiburan malam bersama kerabat dan teman-teman mereka. Namun, semua keyakinan itu seketika berubah pada suatu pagi di bulan Februari 2022. Saat ribuan anak muda merayakan berakhirnya pembatasan pandemi COVID-19, seorang mahasiswi berusia 22 tahun tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika dalam perjalanan pulang. Setelah pencarian dan penyelidikan akhirnya terungkap, muncullah berita kalau dia telah mengalami aksi pemisahan dengan cara yang sangat mengerikan. Pelaku memisahkan dia menjadi 231 bagian, sungguh di luar nalar. Lalu, bagaimana semua itu bisa terjadi dan siapa dalangnya? Mari langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Mia Skedhaugi Steve lahir pada tanggal 19 September 1999 di Velpsund, sebuah kota kecil yang tenang di wilayah Vestimmerland, Denmark bagian utara. Kota pesisir itu dikenal dengan suasananya yang damai dan kehidupan masyarakatnya yang akrab. Di sanalah Mia menghabiskan masa kecilnya. Mia merupakan putri dari Elo Steve dan Raiki Skedhaugi. Dia tumbuh bersama seorang saudara perempuan di dalam keluarga yang hangat dan saling mendukung. Sejak kecil, kedua orang tuanya selalu mendorong Mia untuk mengejar apapun yang dia cita-citakan. Pendidikan menjadi salah satu hal yang sangat dia tekuni. Setelah menyelesaikan sekolah di daerah asalnya, Mia melanjutkan pendidikan ke Vestimmerland Gymnasium hingga memperoleh gelar Studentexamen setara dengan ijazah SMA di negara Denmark. Namun setelah lulus, Mia tidak langsung melanjutkan kuliah. Dia memilih bekerja terlebih dahulu untuk memperoleh pengalaman hidup sekaligus dapat belajar mandiri. Selama itu, Mia sempat bekerja di swalayan Daglig Boksen, rumah perawatan lansia, serta sebuah area perkemahan. Berbagai pengalaman tersebut semakin menguatkan cita-cita yang telah lama dia simpan. Mia hanya memiliki satu impian, yaitu menjadi seorang perawat. Demi mewujudkan impian itu, dia meninggalkan kampung halaman dan pindah ke kota Aalborg. Di kota tersebut, Mia diterima sebagai mahasiswa program keperawatan di Professionshøjskolen Ussien. Perpindahan itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Semester demi semester berhasil dia lewati. Di luar perkuliahan, Mia juga menjalin sebuah hubungan asmara dengan kekasihnya. Bahkan mereka telah merencanakan untuk tinggal bersama di masa depan nanti. Memasuki awal tahun 2022, saat itu Denmark mulai berada pada fase baru setelah hampir 2 tahun hidup di bawah pembatasan akibat pandemi COVID-19. Di mana di saat itu kehidupan malam berhenti, aktivitas sosial dibatasi, dan sebagian besar mahasiswa harus menjalani perkuliahan secara daring. Tetapi sejak awal bulan Februari 2022, sebagian besar pembatasan akhirnya dicabut. Bar, restoran, dan berbagai tempat liburan kembali dibuka. Bagi banyak orang, terutama kalangan mahasiswa, momen itu terasa seperti kebebasan yang akhirnya kembali setelah sekian lama. Suasana kota Aalborg juga berubah. Jalan-jalan kembali dipenuhi anak-anak muda, musik kembali terdengar dari berbagai bar dan orang-orang akhirnya bisa berkumpul seperti sebelum pandemi.
Mia menjadi salah satu dari ribuan mahasiswi yang paling menantikan malam itu. Baginya, malam tersebut bukan sekedar kesempatan untuk berkumpul bersama teman-teman. Dia yang baru saja menyelesaikan satu semester perkuliahan dan merasa selangkah lebih dekat dengan impiannya menjadi seorang perawat. Setelah berbulan-bulan hidup dalam keterbatasan, malam itu pun menjadi waktu yang tepat untuk melepas penat dan menikmati kembali kehidupan yang sempat terhenti. Sabtu tanggal 5 Februari 2022, sekitar pukul 9 malam, Mia meninggalkan tempat tinggalnya di kota Aalborg. Sebelum berangkat, dia mengabari teman-teman kuliahnya bahwa dia sedang menuju ke lokasi perayaan malam pertama setelah pembatasan pandemi COVID-19 dicabut oleh pemerintah. Mia berjalan menuju ke halte bus di dekat rumah sambil terus berkirim pesan dengan teman-temannya dan juga pacarnya. Tak lama kemudian dia menaiki bus menuju kawasan Jomfru Enegade, pusat kehidupan malam di kota Aalborg. Sekitar pukul 10 malam, Mia tiba di salah satu klub dan menghabiskan malam bersama teman-temannya dengan mengobrol, menari, serta menikmati minuman alkohol. Mereka bahkan sempat berpindah dari satu bar ke bar lainnya untuk merayakan kembali dibukanya kehidupan malam setelah hampir 2 tahun terhenti akibat pandemi. Menjelang dini hari, mereka berada di Hades Beer Bar. Saat itu, Mia mulai merasa sedikit mabuk, tetapi masih mampu mengendalikan dirinya. Ketika hari telah berganti menjadi Minggu tanggal 6 Februari 2022, menjelang pukul 5 pagi, sebagian besar teman Mia memutuskan untuk pulang. Mereka sempat menawarkan tumpangan, tetapi Mia memilih tetap tinggal beberapa saat lagi. Setelah teman-temannya pergi, Mia membalas pesan dari sang kekasih. Dia mengatakan bahwa dirinya masih berada di bar, teman-temannya sudah pulang dan meski mulai merasa mabuk, semuanya masih baik-baik saja, katanya. 10 menit kemudian, Mia meninggalkan Hades Beer Bar dan berjalan menuju Club Wolf yang letaknya tidak jauh dari sana. Sesampainya di sana, dia mengambil segelas minuman di dekat pintu masuk sebelum berjalan seorang diri menuju ke area smoking. Di tempat itu, dua pria yang sedang merokok menghampirinya dan berdiri sangat dekat seolah mengapitnya. Merasa tidak nyaman, Mia bertanya mengapa mereka mendekatinya, namun keduanya hanya menjawab dengan santai seakan-akan sudah mengenalnya. Mia segera mengakhiri percakapan itu dan berjalan cepat meninggalkan Club Wolf. Meski sudah cukup mabuk, dia masih sepenuhnya sadar dengan situasi di sekelilingnya. Saat keluar dari klub, udara musim dingin langsung menyambut Mia. Mia yang hanya mengenakan atasan hitam tanpa lengan dan celana panjang berwarna gelap mulai merasakan dinginnya udara menjelang pukul 6 pagi di bulan Februari itu. Mia kemudian berjalan menuju ke halte bus di tepi jalan utama sambil mengirim pesan kepada sang kekasih bahwa dirinya sudah ingin pulang dan sedang menuju ke halte. Karena mulai lelah, kedinginan, dan sedikit mabuk, beberapa kata dalam pesannya bahkan diketik tanpa sempat dia periksa kembali. Sesampainya di halte tepat di depan Netto Vesterbro, Mia melihat jadwal kedatangan bus. Saat itulah dia menyadari bus terakhir menuju kawasan dekat rumahnya telah berangkat sekitar 5 menit sebelumnya. Karena hari itu adalah hari Minggu, jumlah bus yang beroperasi jauh lebih sedikit, terutama untuk rute menuju kawasan tempat tinggal Mia. Mia juga berpikir menghubungi teman atau keluarganya pun tidak akan banyak membantu karena dia tetap harus menunggu lama di tengah udara musim dingin. Di tengah kebingungan itu, sebuah mobil hitam berhenti di dekatnya. Sang pengemudi adalah pria berusia 38 tahun bernama Thomas Thompson. Thomas membuka kaca jendela dan bertanya mengapa Mia berada sendirian di luar dalam kondisi mabuk. Setelah mendengar penjelasan Mia, Thomas menawarkan untuk mengantarnya pulang. Saat itu, Mia mengira Thomas ini adalah seorang piratasa, sebutan untuk pengemudi taksi ilegal yang menggunakan kendaraan pribadi dan cukup dikenal di kalangan mahasiswa serta alternatif transportasi berbiaya murah. Karena tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, Mia pun menerima tawaran tersebut. Tepat sekitar pukul 6:09 pagi hari, mobil bermerek Volkswagen Golf hitam itu meninggalkan kawasan Netto Vesterbro menuju ke arah utara. Dalam perjalanan, Mia sempat memberitahu Thomas bahwa rumahnya berada di kawasan Vijkaard. Namun beberapa menit kemudian, Mia menyadari mobil itu justru melintasi jembatan Limfjordsbron menuju wilayah utara kota Aalborg, padahal rumahnya berada di bagian timur kota. Rasa panik mulai muncul, dia meminta Thomas menghentikan mobil, tetapi permintaannya diabaikan begitu saja. Ketika kendaraan memasuki kawasan hutan yang cukup sepi, Mia mulai menyadari kalau dirinya berada dalam bahaya.
Mia sempat mencoba menghubungi keluarga dan juga kekasihnya, namun di saat itu tidak ada sinyal. Tak lama kemudian Thomas membelokkan mobil ke kawasan terpencil yang bernama Hammerbaker dan menghentikan kendaraannya. Mia langsung mengetuk jendela sambil berteriak sekencang mungkin berharap ada seseorang yang mendengarnya. Teriakan itu justru membuat Thomas marah. Dia melepaskan sabuk pengaman lalu mendekati Mia dan dengan paksa melepaskan sabuk pengaman yang dikenakan Mia sebelum berusaha menindih tubuhnya. Mia terus melawan. Dia berteriak meminta tolong dan berkali-kali mencakar tubuh Thomas saat Thomas mencoba melakukan tindakan tidak senonoh terhadapnya. Cakaran tersebut membuat Thomas berhenti sejenak, namun amarahnya justru semakin memuncak. Dia kemudian meraih leher Mia dengan kedua tangannya dan seketika mencekik Mia dengan sekuat tenaga. Mia masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Dia menendang, menampar, dan terus mencakar tubuh Thomas agar cekikan itu terlepas. Namun perlawanannya semakin membuat dia lemah karena terhimpit dan juga tercekik. Gerakan tangan dan kakinya menjadi lambat. Hingga akhirnya seluruh perlawanan itu sia-sia. Nafas Mia pun terhenti untuk selama-lamanya. Sesaat setelah menyadari Mia telah berhenti melakukan perlawanan, Thomas pun menyadari bahwa Mia telah tewas meregang nyawa. Thomas langsung memikirkan satu hal, bagaimana cara menghilangkan jasad Mia agar kejahatannya tidak pernah diketahui oleh siapapun. Tak lama kemudian dia membawa jasad Mia menuju rumah tua peninggalan kakek dan neneknya yang terletak di desa Flauenskjold. Di belakang rumah itu terdapat sebuah bengkel yang selama ini kerap kali dia gunakan. Setelah memindahkan jasad ke dalam dan menutup rapat pintu bengkel, Thomas mulai menjalankan rencananya. Dia mengambil sebuah gergaji listrik. Tak lama kemudian, suara mesin itu memecah keheningan. Thomas memulai aksi pemisahan dari bagian kepala. Setelah itu dilanjutkan ke lengan dan kaki Mia hingga kemudian hanya menyisakan bagian torso atau badan. Namun semua itu rupanya belum cukup. Thomas kemudian berganti-ganti menggunakan pisau, gunting, dan cutter. Thomas membelah bagian torso, lalu mengeluarkan jaringan-jaringan organ yang ada di dalam. Kemudian Thomas memperkecil lagi setiap bagian agar lebih mudah untuk dihilangkan. Selama berjam-jam, Thomas terus melakukan hal tersebut. Genangan cairan merah memenuhi lantai bengkel, namun Thomas sama sekali tidak merasa jijik ataupun ngeri. Fokus Thomas hanya satu, menghilangkan seluruh jasad Mia. Setelah selesai, Thomas membersihkan lantai bengkel menggunakan kain dan juga cairan pembersih hingga bekas darah di ruangan itu nyaris tak lagi terlihat. Kemudian Thomas menutupi kembali pintu bengkel, lalu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan paginya, Thomas menjalani aktivitas seperti biasa. Dia membuang sampah, menyapa beberapa tetangga, lalu mengatakan bahwa hari itu dia akan sibuk bekerja di bengkel. Para tetangga yang mengenalnya tidak menaruh curiga, karena memang mereka sudah terbiasa melihat Thomas menghabiskan waktu di bengkel itu. Setelah kembali ke bengkel, Thomas melanjutkan proses memperkecil sisa-sisa bagian Mia menggunakan gergaji listrik. Suara mesin yang terdengar sepanjang hari tidak membangkitkan kecurigaan siapapun. Di tengah pekerjaan itu, Thomas mendapat ide lain untuk menghilangkan jasad Mia. Dia pergi ke sebuah toko untuk membeli cairan pembersih saluran air serta soda kaustik dalam jumlah yang sangat banyak. Sesampainya di bengkel, dia memasukkan bagian-bagian jasad ke dalam beberapa ember plastik, lalu menyiramnya dengan bahan kimia tersebut dengan harapan seluruhnya dapat larut. Namun hasilnya ternyata tidak sesuai. Bagian kimia itu hanya menghancurkan sebagian kulit dan juga jaringan luar, sementara tulang serta sebagian besar potongan lainnya tetap terlihat utuh. Eksperimen itu pun menjadi gagal. Selasa tanggal 8 Februari 2022, sehari setelah percobaan menghancurkan jasad dengan bahan kimia ternyata gagal, Thomas memikirkan cara lain. Pagi itu dia memasukkan bagian-bagian jasad ke dalam dua kantong plastik berukuran berbeda. Adapun sisa jaringan yang telah hancur akibat bahan kimia juga langsung dibuang ke saluran pembuangan. Setelah itu, kedua kantong tersebut dimasukkan ke bagasi mobil. Lalu Thomas berkendara menuju ke kawasan hutan Dronninglund Storskov, sekitar 15 hingga 20 menit dari rumahnya. Sesampainya di sana, Thomas menggali dua lubang dangkal untuk mengubur potongan yang berukuran besar. Sementara potongan yang lebih kecil disebar di permukaan hutan dengan harapan akan membusuk dan dimakan oleh hewan liar.
Singkat cerita, di sisi lain, sejak hari Minggu siang, tanggal 6 Februari 2022 lalu, keluarga Mia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mia tidak pernah menghilang tanpa memberi kabar. Namun kali ini seluruh pesan dan panggilan mereka tidak mendapat balasan, sementara ponselnya juga tidak lagi aktif. Menyadari hal itu bukanlah kebiasaan Mia, keluarga bersama sang kekasih akhirnya melaporkan kehilangannya kepada kepolisian Nordirland pada hari Minggu sore. Setelah laporan orang hilang diterima pada hari itu, kepolisian Denmark langsung bergerak cepat. Foto Mia Skathaugi yang mengenakan pakaian terakhirnya pada malam itu disebarluaskan ke berbagai media. Sementara masyarakat diminta melaporkan segala informasi yang berkaitan dengan keberadaan Mia. Respon masyarakat sangat besar. Warga dari berbagai wilayah di Denmark Utara ikut membantu pencarian. Sementara polisi menerima ratusan rekaman, dashcam, foto, video, dan berbagai informasi lain yang kemudian diperiksa satu persatu. Meski demikian, selama beberapa hari pertama penyelidikan belum membuahkan hasil. Karena itu, penyidik mulai mengumpulkan rekaman CCTV dari berbagai lokasi yang diduga dilewati oleh Mia sebelum dia menghilang. Dari rekaman CCTV di sebuah supermarket, penyidik menemukan rekaman yang memperlihatkan Mia sekitar pukul 6:09 pagi hari masuk ke sebuah mobil Volkswagen Golf berwarna hitam. Itulah penampakan terakhir Mia sebelum dia menghilang, sekaligus mengubah arah penyelidikan menjadi perburuan terhadap pemilik kendaraan tersebut. Karena nomor plat kendaraan itu tidak terlihat jelas, tim digital forensik terlebih dahulu meningkatkan kualitas rekaman hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi nomor plat mobil. Hasil penelusuran mengarah ke dua alamat, yakni di kawasan Ostavo dan Flaunskjol. Karena belum mengetahui siapa sebenarnya pengguna kendaraan itu, polisi melakukan penggerebekan secara bersamaan di kedua lokasi pada Rabu siang tanggal 9 Februari 2022. Di rumah yang terletak di kawasan Flaunskjol, polisi akhirnya menemukan mobil bermerek Volkswagen Golf yang berwarna hitam dengan nomor plat identik dengan kendaraan dalam rekaman CCTV. Mobil itu langsung disita untuk pemeriksaan forensik, sementara pemiliknya yaitu Thomas Thompson diamankan juga tanpa perlawanan. Pada tahap ini, Thomas telah menjadi tersangka utama karena mobil yang dicari ditemukan di kediamannya. Meski demikian, penyidik masih memeriksa kedua pria tersebut untuk memastikan apakah Thomas bertindak seorang diri atau bersama orang lain. Seiring berjalannya penyelidikan, semakin banyak bukti yang mengarah kepada rumah warisan nenek Thomas di kawasan Flaunskjol tersebut. Saat melakukan olah TKP, polisi memusatkan perhatian pada bengkel yang berada di belakang rumah. Di lokasi itulah tim forensik menemukan bekas bercak darah yang telah berusaha dibersihkan, sebuah gergaji listrik jenis bayonet safe, beberapa bilah pisau, serta puluhan botol kosong bekas cairan pembersih saluran yang mengandung soda kaustik dan bahan kimia korosif lainnya. Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa pelaku berusaha menghilangkan seluruh jejak kejahatannya. Di hadapan bukti-bukti itu, Thomas akhirnya mulai memberikan pengakuan. Dia mengakui telah memisah-misahkan jasad Mia menjadi 231 bagian. Polisi cukup terkejut mendengar pengakuan itu karena jumlah pemotongannya sangatlah banyak. Thomas tetap bersikeras dengan mengatakan Mia meninggal akibat suatu kejadian yang tidak disengaja atau kecelakaan. Dia mengaku aksi pemisahan itu dia lakukan karena merasa panik dan ingin menghilangkan barang bukti. Bagi penyidik, penjelasan itu tidak masuk akal. Oleh sebab itu, mereka memeriksa data GPS mobil Thomas. Dari rekaman jejak tersebut, polisi menemukan dua lokasi yang sempat disinggahi oleh Thomas setelah Mia menghilang. Lokasi pertama berada di kawasan Hammerbeker yang diduga sebagai tempat Mia kehilangan nyawa. Sementara lokasi kedua mengarah ke kawasan hutan Dronninglund Storskov. Temuan itu langsung memicu operasi besar-besaran. Di tanggal 12 Februari 2022, anjing pelacak forensik menemukan dua lubang dangkal yang berisi sisa-sisa jasad manusia. Di sekitaran lokasi, penyidik juga menemukan bagian lain yang sengaja disebar di permukaan hutan. Kondisi potongan saat ditemukan sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Oleh karena itulah, identifikasi hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan DNA. Hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Dr. Asser Hedegaard Thompson memastikan bahwa seluruh jasad tersebut memanglah milik Mia Skathaugi Steve. Dengan identitas korban akhirnya dipastikan, penyidik kini hanya tinggal membuktikan bagaimana awal mula Mia kehilangan nyawa.
Persidangan dimulai di Pengadilan Kota Albert pada Juni 2023. Tantangan terbesar bagi jaksa untuk membuktikan bagaimana awal mula Mia meninggal dunia. Pasalnya, bagian leher korban telah mengalami kerusakan parah akibat paparan soda kaustik sehingga banyak jaringan penting tidak lagi dapat dianalisis. Situasi itu dimanfaatkan Thomas untuk mempertahankan pembelaannya. Dia kembali mengklaim bahwa Mia meninggal akibat kecelakaan setelah tali tas selempangnya diduga membuat korban tercekik saat dia terjatuh di kawasan Hammerbecker. Namun keterangan itu sangatlah janggal dan langsung dipatahkan oleh tim forensik. Di bawah sumpah, Dr. Esser menjelaskan bahwa pola cedera yang masih dapat dianalisis jauh lebih konsisten dengan pencegikan menggunakan tangan dibandingkan kecelakaan seperti yang diklaim Thomas. Selama persidangan, pemeriksaan psikiatrik forensik juga mengungkapkan sisi lain Thomas Thomsen. Dewan Medis Legal Denmark menyimpulkan bahwa dia mengalami gangguan kepribadian psikopatik berat dengan sifat antisosial, narsistik, dan sadistik. Menurut para ahli, Thomas hampir tidak memiliki empati serta memiliki dorongan kuat untuk menguasai korban. Kesimpulan itulah yang menjadi salah satu dasar pengadilan menilai kalau Thomas ini memiliki risiko sangat tinggi untuk kembali melakukan kejahatan serius. Berdasarkan seluruh bukti ilmiah dan hasil pemeriksaan tersebut, majelis hakim menyatakan pembelaan Thomas tidak dapat diterima. Meski sempat mengajukan banding hingga perkara bergulir ke pengadilan tinggi, putusan akhirnya tetap dikuatkan. Pada tanggal 30 Mei 2024, Thomas Thomsen dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Mia dan juga tindakan tidak serta aksi pemisahan jasad. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman forfeiting, yaitu bentuk penahanan keamanan tanpa batas waktu bagi pelaku yang dinilai memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Dengan putusan tersebut, Thomas hanya dapat dibebaskan apabila suatu hari otoritas menilai dirinya tidak lagi menjadi ancaman. Dalam praktiknya, hukuman ini hampir sama seperti hukuman penjara seumur hidup. Mia seharusnya masih memiliki masa depan yang panjang. Dia sangat ingin menyelesaikan pendidikan sebagai perawat, membangun kehidupan bersama orang-orang yang dia cintai, dan mewujudkan impian yang telah dia perjuangkan. Namun semua itu berakhir hanya dalam suatu pagi yang dingin. Kasus ini mengguncang rasa aman masyarakat Denmark. Selama bertahun-tahun, negara tersebut dikenal sebagai salah satu tempat paling aman di dunia. Banyak anak muda terbiasa berjalan sendirian setelah menghabiskan malam bersama teman-teman mereka tanpa merasa khawatir. Hilangnya Mia perlahan mengubah cara banyak orang memandang rasa aman itu. Peristiwa ini memicu kembali berbagai diskusi mengenai keamanan transportasi pada malam hari, maraknya praktik taksi ilegal, hingga pentingnya pengawasan di kawasan klub malam. Bagi banyak warga Denmark, tragedi ini menjadi pengingat bahwa satu keputusan yang tampak sederhana dapat mempertemukan seseorang dengan orang yang sama sekali tidak dikenalinya. Hingga hari ini, nama Mia terus dikenang, bukan hanya karena cara hidupnya berakhir, tetapi karena begitu banyak masa depan yang ikut direnggut ketika usianya baru menginjak 22 tahun. Beberapa warga bahkan meletakkan bunga di lokasi tempat Mia terakhir kali terlihat masih hidup, sebelum akhirnya dia diculik oleh pelaku. Bentuk penghormatan sederhana itu menjadi bukti bahwa kepergian Mia meninggalkan luka yang begitu mendalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi banyak masyarakat Denmark yang mengikuti kasus ini sejak awal. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Seberapapun amannya sebuah tempat, tetaplah berhati-hati ketika menerima tumpangan dari orang yang tidak kita kenal. Satu keputusan yang tampak sepele terkadang dapat mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet, dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.